Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan PPT saya tentang bahasa pemrograman Python. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Arif dengan NIM F1E221050, ruang R002 Teknik Elektro Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI, atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, karena struktur sintaksnya rapi dan mudah dipahami. Jika kita sudah terbiasa menggunakan C++, lalu menggunakan Python tidak akan kesulitan walaupun sintaksnya berbeda, tetapi ketika kita menggunakan Python akan lebih mudah. Seperti di C++, kita biasa melakukan sebuah program, maka kita akan melakukan compile. Sedangkan di bahasa pemrograman Python ini, kita tidak melakukan compile. Nah, tetapi kita melakukan interpretation. Python ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Banyak orang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari sekali. Kode-kode yang dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan, Python mampu menjadikan program dengan skala yang sangat rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-sistem serta memiliki sistem pengolahan memori otomatis seperti Java. Sayangnya, Python cukup lambat dijalankan. Untuk pengembangan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan multi-core atau multiprosesor. Nah, mengapa kita memilih belajar bahasa pemrograman Python? Untuk menggunakan Python, kita bisa memilih dua cara yang umum digunakan, yaitu lewat Python interpreter prompt dan mengeksekusi file Python dari command line. Interpreter merupakan sebuah program yang dapat mengerti sebuah bahasa dan mengeksekusi program yang ditulis dengan bahasa tersebut. Terus, ada compiler. Compiler merupakan program yang menerjemahkan program yang ditulis dengan sebuah bahasa menjadi program yang ditulis oleh bahasa lain. Kenapa Python? Karena Python tersebut mudah dipelajari, waktu yang diperlukan untuk belajar Python juga lebih singkat daripada bahasa lainnya. Python juga mudah diajarkan, mudah digunakan, mudah dimengerti, dan mudah untuk didapatkan, diinstal, dan dikembangkan. Python, di antara bahasa pemrograman Python lah yang mudah digunakan, sehingga Python pun memiliki banyak saingan yang banyak, di antaranya seperti Perl, yaitu pengembangnya adalah Larry Wall, dan Ruby pengembangnya adalah Yukihiro Matsumoto. Perl sama Ruby ini sudah jarang sekali digunakan. Jadi dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, Python inilah yang lebih populer karena Python ini lebih mudah digunakan. Lalu ada 3 macam Python. Apa saja? CPython. CPython adalah salah satu dari sejumlah solusi yang mungkin untuk sifat Python yang paling menyakitkan kurangnya efisiensi. Perhitungan matematis yang besar dan kompleks dapat dengan mudah dikodekan dengan Python, atau jauh lebih mudah daripada C, atau bahasa tradisional program apapun. Tetapi eksekusi kode yang dihasilkan mungkin sangat memakan waktu. Lalu ada Jython. Jython, J adalah untuk Java. Bayangkan, Python yang ditulis dengan Java alih-alih C ini berguna. Misalnya,
Jika Anda mengembangkan sistem besar dan kompleks yang seluruhnya ditulis dalam Java dan ingin menambahkan beberapa fleksibilitas Python ke dalamnya. Python tradisional mungkin sulit diintegrasikan ke dalam lingkungan seperti itu, karena C dan Java hidup di dunia yang sama sekali berbeda, tidak memiliki banyak ide yang sama. PP. Kode sumber PP tidak dijalankan dengan cara interpretasi, melainkan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman C dan kemudian dieksekusi secara terpisah. Ini berguna karena jika Anda ingin menguji lebih sedikit fitur yang mungkin, atau tetapi tidak harus diperkenalkan ke dalam implementasi Python harus utama. Lebih mudah untuk memeriksanya dengan PP daripada dengan CPython. Lalu semantik dan sintaks. Semantik dari bahasa pemrograman mengspesifikasikan arti program. Dasar mekanisme abstraksi pada bahasa pemrograman adalah penggunaan nama atau identifier, berarti identifikasi. Pada kebanyakan bahasa pemrograman, variabel, konstanta, dan prosedur dapat diberikan nama yang didefinisikan oleh programmer. Berarti semantik ini bisa memberikan nama yang didefinisikan atau ada artinya dari programmer itu. Lalu yang kedua, sintaks. Dari bahasa pemrograman menspesifikasikan struktur dari program. Ada dua sini, lexical struktur dan sintaktik struktur. Lexical struktur menspesifikasikan bagaimana kata dibentuk dari karakter. Pada lexical struktur, bahasa pemrograman menggunakan tokens untuk membentuk gramatikal kategoris yang akan membentuk blok-blok sintaks. Nah, ini standard token. Standar token. Nah, ini seperti pada lexical struktur bahasa pemrograman menggunakan tokens untuk grammatical kategoris. Ini tokens, keywords, literal, seperti keywordsnya seperti if, while, repeat, dan lain-lain. Literalnya seperti 10, numerik literal atau A, string literal. Lalu sintaktik struktur menspesifikasikan bagaimana kalimat dibentuk dari kata. Sintaktik struktur ini menggunakan notasi back as, now form, atau BNF untuk definisi formal. Python ini pemformatannya tidak berantakan secara visual dan seringkali menggunakan kata kunci bahasa Inggris di mana bahasa lain menggunakan tanda baca. Tidak seperti bahasa lain, Python tidak menggunakan tanda kurung awal untuk membatasi blok dan pernyataan titik koma setelah bersifat opsional. Mungkin memiliki lebih sedikit pengecualian sintaksis dan kasus khusus daripada C atau Pascal. Identasi. Ketika menulis kode program Python, perlu memperhatikan identasi. Karena kode program Python distrukturkan berdasarkan indentasi. Kode program yang berada pada sisi kiri yang sama maka dibaca sebagai satu blok. Untuk membuat subblok, maka cukup dengan memberikan jarak spasi atau tab ke kanan. Soal identasi ini akan lebih jelas ketika pembahasan tentang pencabangan, perulangan, fungsi, kelas, dan materi yang lain yang membutuhkan penulisan kode program bersarang. Ini contoh identasi, import system, if len system argv. Terus kita masukkan print, harap masukkan argumen. Ini yang seperti tadi itu, untuk membuat subblok maka cukup dengan memberikan jarak spasi atau tab ke kanan. Nah, seperti ini. Tab ke kanan, jadi memberikan spasi. Fungsi-fungsi untuk mengubah tipe data, int untuk mengubah menjadi integer, long untuk mengubah menjadi integer panjang, float untuk mengubah menjadi float, bool untuk mengubah menjadi boolean, chr untuk mengubah menjadi karakter,
atau biasa char ya, str untuk mengubah menjadi string, bin untuk mengubah menjadi bilangan biner, hex untuk mengubah menjadi bilangan heksadesimal, oct untuk mengubah menjadi bilangan oktav. Python menggunakan duck typing dan memiliki objek yang diketik tetapi nama variabel yang tidak diketik. Berarti cuma objek nih diketik sedangkan nama variabel tidak diketik. Batasan jenis tidak diperiksa pada waktu kompilasi. Dan sebaliknya, operasi pada suatu objek mungkin gagal, menandakan bahwa objek yang diberikan bukan tipe yang sesuai. Meskipun diketik secara dinamis, Python diketik dengan kuat, melarang operasi yang tidak terdefinisi dengan baik, atau misalnya menambahkan angka ke string. Daripada secara diam-diam mencoba memahaminya, Python memungkinkan memprogram untuk menentukan tipe mereka sendiri menggunakan kelas, yang paling sering digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Contoh, instansi baru dibangun dengan manggil kelas, atau misalnya spam class, atau egg class, dan kelas-kelasnya ada instansi dari meta class tipe, atau itu sendiri menemukan contoh dari diri sendiri. Nah, ini tadi print yang tadi. Lalu macam-macam operator pada Python. Apa itu operator? Operator di dalam Python adalah simbol khusus yang berfungsi menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika maupun operasi logika. Sedangkan nilai yang dioperasikan oleh operator dinamakan sebagai operan. Operator pada pemrograman Python dapat disimbolkan dengan tanda atau karakter seperti tambah, kurang, bintang, garis miring, bintang-bintang, atau persen, dan sebagainya. Contoh sederhana seperti operasi penjumlahan dari 1 tambah 2 sama dengan 3, di mana angka 1 dan 2 disebut sebagai operan, yaitu nilai yang dioperasikan oleh operator. Sedangkan karakter plus disebut sebagai operator. Jadi, seperti yang tadi itu, operator pada pemrograman Python dapat disimbolkan dengan tanda seperti plus. Jadi seperti ini plus. Jadi sedangkan karakter plus disebut sebagai operator. Jadi plus ini sebagai operator. Bahasa pemrograman Python mendukung berbagai macam jenis operator. Ada 7 operator pada Python. Operator aritmatika, operator relasi atau perbandingan, operator penugasan atau assignment, operator logika atau boolean, operator keanggotaan atau membership, operator identitas, dan operator bitwise. Baiklah, itu saja penjelasan tentang bahasa pemrograman yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.